Umar radhiyallahu anhu ini punya banyak kisah. Di antaranya kisah masuk Islamnya Umar. Ini contoh saja di kisah sahabat, kisah heroik dalam masalah akidah ya. Akidah dulu. Umar bin Khattab ini begini. Dia pernah, Umar ini terkenal kalau pakai baju perang di Mekah, dia udah pakai baju perangnya, dia mau berantem sama satu orang, maka dia tidak akan buka bajunya sampai orang itu mati atau dia mati. Gak pernah main-main Umar. Kalau sudah pakai baju perang. Dan Umar ini orangnya tinggi besar. Cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Gitu. Jadi 2 meter sekian tingginya. Orangnya besar sekali. Umar bin Khattab ini pernah ngambil, dan orang ini, Umar ini sangat keras dengan Islam ya. Sebelum masuk Islam teman-teman, dia sahabat dekat dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Umar bin Amr bin Hisham. Sampai Nabi bilang apa? Ya Allah muliakan Islam dari salah satu dari 2 Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Hisham. Karena 2 orang ini punya prinsip. Kalau dia sudah berpegang pada satu hal, mau salah mau benar dia sampai pertahankan sampai mati. Walaupun salah. Umar bin Khattab ini kena teman dekatnya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan namanya Umar ya. Jadi Abu Jahal ini punya banyak budak, masuk Islam semua. Di antaranya kan ada Yasir, Ammar, Sumayyah, yang Yasir sama Ammar, Yasir sama Sumayyah mati syahid pertama dalam Islam. Itu kalau Abu Jahal lagi nyiksa budaknya, Umar bin Khattab datang ikut nyiksa. Jadi saking bencinya sama Islam itu. Teman-teman sekalian, pernah Umar bin Khattab ini waktu satu malam dia berjaga-jaga. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Mekah, kiri kanannya Mekah ini, timur sama baratnya ada gunung besar namanya As-Suwaida dan gunung Abi Kubais. 2 ini besar sekali. Jadi Mekah terlindungi dari timur dan baratnya. Di belakang Mekah itu ada tembok besar, benteng. Di utara ya, di selatannya juga ada tembok, tapi pintu gerbang cuma dari depan. Jadi orang kalau keluar masuk Mekah cuma bisa lewat sini, lain-lain nggak bisa. Kaum muslimin waktu awal-awal Islam disiksa luar biasa, nggak bisa nyampein dakwah. Siapa orang dakwah digebukin. Setiap ada orang yang masuk dari luar Mekah bertanya tentang muslimin dipukul, nggak bisa. Mau keluar dari Mekah nggak boleh. Ada satu orang ibu namanya Ummu Abdillah. Ini Ummu Abdillah ini waktu Nabi SAW lihat umat Islam disiksa betul luar biasa. Waktu itu sudah sekitar 5 tahun, 6 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Yang beriman itu cuma 153 orang. Ayah Nabi bilang, yang mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia silakan. Keluarlah 83 orang sahabat. Jadi tinggal di Mekah sekitar 70 orang saja, gitu kan. 83 orang ini diantaranya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini kebetulan satu suku dengan Umar. Umar bin Khattab ini orang sangat tegas dengan agama Islam. Dia selalu mukul, selalu siksa. Satu malam dia yang berjaga, Umar yang berjaga di pintu gerbang. Waktu dia keliling, dia lewatin bukit Abi Kubais, gunung Abi Kubais. Dia kaget, dari atas gunung Abi Kubais turun Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini lagi gendong anaknya, Abdullah lagi kecil, masih kecil. Perempuan naik gunung ini nggak gampang, naik gunung turun. Umar kaget, wahai Ummu Abdillah, ngapain kamu di sini? Kenapa naik gunung turun gunung ini? Kata Ummu Abdillah, kalian heran, kami heran dengan kalian hai Quraisy. Kami mau beriman sama Allah, kalian larang. Ibadah di Mekah dilarang. Mau keluar dari Mekah juga dilarang. Ya terpaksa saya naik gunung. Kenapa pintu gerbang kamu akan bunuh saya? Umar kaget sampai pada tingkat itukah, gitu kan? Umat Islam ini mempertahankan agamanya, dia kaget kan? Lalu dia bilang, wahai Ummu Abdillah, pergilah kemana saja kau mau, saya tidak akan ganggu kamu. Semoga keselamatan bersamamu. Pergilah Ummu Abdillah nih, teman-temannya yang lain yang 80 ya, 2 orang di sana, tinggal 2 orang ini, Ummu Abdillah sama anaknya yang ditunggu. Mereka katakan, hai Ummu Abdillah dari mana? Kenapa telat? Tadi saya naik gunung dulu, lama. Terus kata mereka, syukurlah, alhamdulillah kau selamat. Ada orang Quraisy yang lihat enggak? Dia bilang tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kaget mereka. Umar itu musibah besar. Ya, Umar ini luar biasa benci sama Islam gitu kan. Kata Ummu Abdillah, tapi dia doain saya. Mungkin, kata ada satu orang sahabat bilang, mungkin Ummu Abdillah kau penyebab dia masuk Islam. Apa jawaban sahabat yang lain? Semuanya. Saking susahnya Umar masuk Islam waktu itu. Mereka bilang, kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Saking gak mungkinnya gitu loh. Gak mungkin orang ini syahadat. Oh, tiap hari siksa kita kok. Gimana caranya dia bisa masuk Islam? Ringkas cerita,
Pokoknya Umar ini berpikir terus, Ummu Abdillah ini, kenapa kok agama ini sampai bisa buat perempuan gendong anaknya naik gunung mau lari? Apa ini gitu? Dia keluar besoknya pakai baju perang, bawa pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Keluar, untuk itu memang dia keluar, untuk bunuh Nabi. Dia ketemu sama satu orang sahabat yang pura-pura yang sembunyikan Islamnya, tanya, "Hai Ibnu Khattab, mau kemana kau?" Mereka sudah tahu kalau pakai baju perang pasti bunuh orang nih. Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya. Umar sama Hamzah ini dua orang yang terkenal teman-teman, kalau berburu, burunya itu singa. Dia masuk Mekah gendong singa, tangan kanannya satu, di pundak kanannya satu pegang pedang. Beratnya singa itu digendong satu kali. Tapi begitulah Umar gitu. Dia jalan, kata sahabatnya, "Kau mau kemana Ibnu Khattab?" Dia bilang, "Saya mau bunuh Muhammad. Dialah yang telah memecahkan masyarakat Mekah nih. Begini, begitu, macam-macam." Sahabat ini takut Nabi benar-benar diperangi nih. Maka sahabatnya bilang, "Kenapa kau urus Muhammad? Adikmu," adiknya Umar namanya Fatimah, "sama adik iparmu namanya Sa'id ibn Zaid." Sa'id ibn Zaid ini salah satu dari 10 yang jamin masuk surga ya. Adik iparnya Umar. Sudah masuk agamanya Muhammad. Tujuannya sahabat ini sampaikan supaya Umar nggak ke Nabi gitu. Pergilah Umar, dia bilang, "Apa betul adik saya sudah murtad, tinggalin agamanya?" Kata dia, "Silahkan kamu lihat sendiri." Pergilah ke sana. Rupanya si Fatimah sama Sa'id, suami istri ini, adiknya Umar dan adik iparnya Umar, sedang belajar Al-Quran dengan sahabat Nabi yang lain namanya Khabbab bin Arad. Salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar, tebus jadi hafal Quran, banyak bisa Al-Quran lalu mengajar gitu. Waktu Umar datang, suara telapak kakinya Umar kedengar. Karena memang badannya besar. Dobrak pintu. Fatimah sembunyiin Al-Quran. Khabbab bin Arad disembunyiin dalam kamar gitu kan, oleh Sa'id bin Zaid. Lalu kata Umar, "Apa yang tadi saya dengar tuh?" Kata Fatimah, "Nggak ada apa-apa." Dia bilang, "Ada tadi, saya dengar sesuatu." "Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad?" Kata Fatimah, "Iya." Gitu kan. Lalu kata Umar, "Berikan kepada saya, minta Al-Quran." Kata Fatimah, "Nggak bisa. Kamu najis hai Umar, kamu kafir, nggak boleh kamu sentuhin." Gitu kan. Maka Umar kena marah, dia mau diambil secara paksa. Fatimah tahan, ditampar, jatuh Fatimah, berdarah bibirnya. Said suaminya marah, mau membela, tapi Umar lebih kuat, dipukul lagi Said, jatuh. Waktu Said sama Fatimah jatuh, Umar berpikir lagi, agama apa ini? Kok bisa sampai begini nih? Ada perempuannya tidak pernah bantah kok sampai pertahankan, berani lawan dia. Laki-laki aja di Mekah banyak takut sama Umar, apalagi ini adik perempuan kok bisa berani? Agama apa ini? Penasaran dia. Dia bilang, "Coba kasih saya mau tahu apa ini." Kata Fatimah, "Kau najis, kalau mau mandi dulu." Mandilah dia. Habis mandi pulang, Umar baca surah Toha. Begitu baca surah Toha, Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Toha, kami enggak turunkan Al-Quran kepada Muhammad agar kau jadi sedih. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini hanya untuk peringatan bagi orang yang mau tunduk, gitu kan. Terus Allah ceritakan sampai kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, panjang lebar dalam surah Toha. Ini Umar baru pertama kali baca dalam bahasa dia, ngerti bahasa Arab, tersentuh dia. Rupanya Umar ini suaranya keras, tiba-tiba jadi lembut suaranya. Dia bilang, "Tunjukkan saya di mana rumahnya Muhammad." Khabbab bin Arad, sahabat Nabi yang guru ngaji tadi, dalam kamar dengar, dia keluar, "Saya tunjukin sama kamu." Dia tahu nih orang pasti sudah lunak hatinya. Baiklah, jalan berdua. Khabbab bin Arad ini jalan di sebelah Umar. Umar dengan pedangnya, dengan perisainya menuju ke Darul Arkam, tempatnya umat Islam lagi belajar gitu kan. Di lantai 2, rumah ini Darul Arkam 2 lantai. Lantai 2 ini ada sahabat yang memantau. Kalau ada orang Quraisy datang disuruh bubar. Dia dari jauh dilihat Umar jalan, baju perang, pegang pedang, Khabbab bin Arad di sebelahnya. Teriak dia, "Khabbab bin Arad ditawan oleh Umar," gitu kan. Datang Umar bin Khattab mau membunuh kita nih. Sahabat di bawah sudah ribut semua. Umar ini teman-teman nanti dengar kisahnya setelah masuk Islam, tidak pernah takut. Mau yang dia hadapi 100 orang, mau 1000 orang, dia sendirian dia lawan. Enggak takut pokoknya. Enggak ada takutnya sudah. Ini urat nadi takutnya sudah habis, sudah enggak ada. Subhanallah, dia waktu dekat Hamzah sudah masuk Islam sebelumnya. Hamzah juga orang kuat. Hamzah bilang, "Ya Rasulullah, bukain pintu. Kalau dia berani macam-macam saya yang hadapi. Saya mati atau dia mati." Kata Nabi SAW, "Masukkan Hamzah ke dalam kamar." Hamzah suruh masuk dalam kamar. Buka pintu. Dibuka pintu. Waktu Umar datang, lihat Nabi langsung tundukin matanya. Nabi datang, pegang pundaknya sama Nabi. Lalu Nabi goncang dengan kuat sambil mengatakan, "Hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya?" Maka Umar diam. Dikoncang kedua kali, "Wahai Ibnu Khattab,
belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Umar jatuh terlutut depan Nabi. Lalu Nabi goncang yang ketiga kali. Wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Satu Darul Arqam takbir. Semuanya orang takbir. Allahu Akbar. Saking kerasnya takbirnya terdengar dekat Ka'bah. Orang-orang Quraisy dengar. Ada apa nih takbir muslimin? Maka Nabi bilang bubar, suruh bubar semuanya. Jangan ada di sini. Nanti Quraisy buat masalah. Awal-awal Islam, Umarin duduk sama Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan saya lebih jauh tentang Islam. Apa itu? Nabi ajarkan tauhid. Ini semua berhala buatan manusia. Allah melarang itu. Yang punya Ka'bah ini Allah. Allah itu begini, begitu, begini. Diceritakan panjang lebar semuanya. Dalam hitungan berapa menit Umar tambah tertanam iman dalam hatinya. Oh begitu ya. Lalu kata Umar begini, ya Rasulullah, kalau apa yang anda sampaikan ini semua benar, berarti kita benar. Kata Nabi, iya. Berarti Quraisy itu salah. Kata Nabi SAW, iya. Ayo kita perangi ya Rasulullah. Baru syahadat nih. Baru syahadat. Bayangkan heroiknya dalam akidah ya. Ini benar-benar sudah nggak ada lagi toleransi. Padahal kemarin dia musuh Islam. Kan gitu. Maka kata Nabi SAW, belum ada perintah ya Umar. Jangan dulu. Umar penasaran nih. Dia datang ke sahabat-sahabat situ. Siapa yang paling benci kalian selain saya dulu? Umar tahu dirinya paling benci kan? Siapa di antara Quraisy yang paling benci kalian selain saya? Kata mereka, sahabatmu Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Umar keluar, nggak banyak ngomong, keluar ke rumahnya Abu Jahal. Ketuk-ketuk pintu. Abu Jahal buka pintu, langsung dia mau peluk Umar. Selamat datang saudaraku. Umar bilang sebentar. Ya. Kamu udah tahu belum wahai Abu Hakam? Abu Hakam julukannya di Mekah. Abu Hakam ini orang bijaksana kan, dia raja Mekah kan. Apa ya Ibnu Khattab? Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kaget, dibantingin pintu. Tabban lak, kecelakaan buat kamu. Kaget dia, Umar masuk Islam. Ini gak sembarangan ini. Umar kembali lagi ke Darul Arqam. Siapa orang Quraisy yang tidak bisa simpan rahasia? Kata mereka, maaf kalau ada yang namanya sama di sini ya. Ini secara tidak sengaja mungkin. Kata orang sahabat-sahabat Nabi, Jamil bin Muammir. Jamil bin Muammir ini orang apa ya? Kalau kita sekarang televisinya manusia kali ya. Nggak bisa simpan rahasia. Apapun informasi, mau benar mau salah disampaikan sama dia. Ini sama radio. Kata Abdullah bin Umar, saya ikuti ayah saya. Rupanya ayah saya mencari Jamil tuh. Di mana Jamil nih? Jamil lagi duduk depan Ka'bah. Lagi ngelihat keadaannya orang. Ini cari gosip apa nih yang bisa disebarin. Orang yang gitu. Umar datang duduk sebelahnya. Hai Jamil, udah tahu informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah Jamil nggak lihat wajah ayah saya. Berdiri, naik di atas batu tinggi. Hai Quraisy, Umar sudah murtad. Teriak langsung. Orang-orang Quraisy datang. Hai Umar, kau sudah murtad? Umar bilang tidak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini orang dulu ini musuh besar sama Islam nih. Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan heroiknya dalam masalah akidah. Benar-benar, gak ada cerita yang lain. Lalu kata dalam kisah ini dikatakan orang-orang Quraisy mengeroyoki Umar. Belasan orang berantem sama Umar dari pagi sampai maghrib. Berkelahi sama Umar. Begitu Umar sudah capek maghrib, ditangkap satu tokoh masyarakatnya, siapa di situ kepala suku yang ikut-ikutan, dipegang sama Umar, dibanting ke tanah, didudukin dadanya, ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka bubar, matamu saya butain. Ini biar Umar lagi digebukin, pokoknya satu orang ini. Ini kepala suku teriak, hai Quraisy, lepasin, Umar gila mau butain mata saya. Lepas. Tidak cukup teman-teman. Besok pagi Umar datang lagi dekat Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iklanin. Keroyokin lagi dari pagi sampai maghrib. Sama kalau capek, tangkap satu orang, banting ke tanah, dudukin, tusuk matanya. Kalau tidak suruh mereka bubar, saya butain matamu. Bubar. Hari ketiga datang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus begitu. Hari keempat Umar datang, sudah nggak ada yang mau berantem sama Umar. Luar biasanya gitu ya. Ini kisah luar biasa, kisah heroik ya. Bagaimana dia mempertahankan akidahnya gitu. Berantem sendirian. Sudah tahu ini benar. Kisah yang kedua teman-teman, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini masuk Islam umurnya 16 tahun. Dan Sa'ad bin Waqqas ini ibunya terkenal. Jadi di zaman Quraisy itu ada perempuan yang anak kepala suku, punya kedudukan, kita anak pejabat lah, dikenal di Mekah. Dan saat ini terkenal sangat bakti sama ibunya. 16 tahun
umurnya, menghadiri sekali saja pengajian Nabi, tersentuh mau masuk Islam, syahadat. Ibunya dengar, dan dianggap waktu itu Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agamanya orang miskin. Jadi yang beriman itu budak-budak. Ini orang-orang kaya ini nggak ada yang mau dengar aja nggak mau gitu. Maka kata ibunya, wahai Sa'ad, saya dengar kau sudah masuk ke agamanya Muhammad. Kalau kau tidak tinggalkan agama itu, maka aku akan boikot makan sampai aku mati, kata ibunya. Dan kalau aku mati, biarkan satu Mekah cerita kalau kamu telah membunuh ibumu. Saat bilang, ibu janganlah begitu ibu. Saya beriman karena saya tahu ini kebenaran. Kalau siapa tahu juga kamu mau ikut dan tidak modal. Ternyata ibunya betul nih. Dari pagi sampai malam, menjelang malam tidak makan, tidak minum. Sampai lemes, pucat wajahnya ibunya. Lalu ibunya bilang, hai Sa'ad, ini 16 tahun ya, dalam masalah akidah teman-teman sekalian. Kata ibunya begini, wahai Sa'ad, kau sudah lihat saya pucat, saya lemah, sebentar lagi demi Lat dan Uzza, ini nama Tuhannya mereka patung, saya akan mati. Ingat, kau bunuh saya, kamu yang rusak, namamu akan rusak di masyarakat, dan seterusnya. Lalu Sa'ad datang, bisikin ibunya kalimat begini. Dia mengatakan, wahai ibu, ketahui dan camkan baik-baik. Jangankan ibu punya 1 nyawa, kalau ibu punya 1000 nyawa, 1000 nyawa, semuanya mati hidup, sampai 1000 habis. Ibu saya tinggalkan agama ini, saya tidak akan tinggalkan. Ibu mau makan, silakan. Tidak mau makan, mati pun tidak apa-apa. Ibunya lihat serius anaknya, akhirnya makan. Tapi saat umur 16 tahun, pertahankan agamanya. Sampai turun firman Allah untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Firman Allah ini surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 8. Ini turun kepada beliau. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi wala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kau mengikuti keduanya. Bakti sama orang tua kafir silakan, tapi jangan pernah melanggar masalah akidah. Tetap Allah Tuhan, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, lalu aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Inilah teman-teman sekalian kisah berhubungan dengan masalah akidah. Masih ada waktu nggak? Berapa menit lagi? Baik, mudah-mudahan keburu ya. Kita masuk ke masalah jihad, masalah jihad. Tadi itu masalah akidah. Sekarang dalam jihad banyak kisah-kisah unik di sini. Kisah misalnya teman-teman sekalian, ada seorang sahabat bernama Umair bin Hamam. Saya pilihkan aja kisahnya karena sudah waktu zuhur dekat. Umair bin Hamam ini teman-teman sekalian adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badar. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal pecikan takbir perang nih. Sudah akan saling bunuh-membunuh. Lalu kata Nabi SAW dengan sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badar ini, di kancah peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ini, Ibn Humam, kebetulan lagi pegang 2 butir kurma di tangannya. Lalu dia bilang, bakhin. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali, ulangin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam agama, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kancah peperangan sekarang ini, perang Badar, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair mengatakan bakhin dengan semangat dia. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi, kenapa Umair? Kenapa kau bilang bakhin? Maksudnya indah sekali ya Rasulullah. Kata Umair, ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Saya akan kejar tuh. Baik, Umair ini rupanya dia manggil kurma, dia kunyah nih. Sudah mulai pecikan tangan, Allahu Akbar, sudah mau saling nyerang nih. Umair makan dulu kurmanya, ada 2 butir kurma. Waktu dia lagi makan, dia bilang,
wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga. Dibuang sama dia, dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabat ya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kisah yang unik adalah kisah dua orang yang bernama anak muda ini, Mu'adz dan adiknya Auf bin Afra. Ini teman-teman, Mu'adz ini umurnya 16 tahun, adiknya Auf namanya, ini umurnya 15 tahun. Ini masih belasan tahun ini. Bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang. Azan aja belum tentu ke masjid gitu. Ini teman-teman sekalian ikut di perang Badar. Waktu ikut di perang Badar, Abdurrahman ibn Auf menceritakan kepada kita, mengatakan, waktu saya lagi lihat peperangan sudah akan berkecamuk nih, udah mulai mau berperang musuh, tiba-tiba ada satu orang anak muda 16 tahun namanya Mu'adz berkata kepada saya, kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Kata Mu'adz, "Saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah. Benar?" Kata Abdurrahman, "Iya benar." "Terus untuk apa kau tanya?" "Saya mau bunuh paman. Ini Abu Jahal ini saya mau bunuh." Kata Abdurrahman, "Baiklah, kalau saya lihat nanti saya akan beritahukan kau dia. Karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih, kita belum tahu. Nanti kalau kelihatan saya lihat." Maka si Mu'adz nunggu di sebelah. Datang adiknya namanya Auf, tanpa janjian nih, adiknya dia umurnya 15 tahun. Datang sebelah tanya yang sama, "Paman, mana namanya Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya?" "Saya dengar dia paling suka menyiksa Nabi SAW di Mekah." "Benar?" "Benar." "Untuk apa kau tanya?" "Saya mau bunuh paman." Kata Abdurrahman, "Baiklah, kalau saya lihat saya akan tunjukkan." Kata Abdurrahman, sementara dua di kiri kanan saya ini sudah ada gemuruh-gemuruh suara orang sudah mau perang. Tiba-tiba Abu Jahal dari kejauhan kelihatan. Abu Jahal itu dari kepalanya sampai kakinya, kudanya juga sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya saja. Dia dulu di atas kuda, dikelilingi oleh 10 baris pasukan. Lingkar. Nggak bisa ditembus ini. Bayangkan kalau satu orang berdiri, ada orang buat lingkaran, lingkaran pertama, lingkaran kedua, sampai 10 lingkaran. Gimana caranya menembus nih? Kata Abdurrahman, waktu saya lihat, saya bilang, "Itu Abu Jahal." Waktu saya bilang, "Itu Abu Jahal," kata Abdurrahman, "Demi Allah, si Mu'adz sama Auf seperti dua anak panah yang melesit ya, dilepas dari busurnya. Lari dua-dua ini, menembus 10 baris itu. Tebas sana, tebas sini, naik di atas pundaknya, sampai ke Abu Jahal. Dan dua-duanya menebasin pedangnya, sampai kena ke pahanya Abu Jahal. Sobek pahanya Abu Jahal ini, berdarah, jatuh dari kuda. Gitu kan. Abu Jahal ini rajanya mereka ya, rajanya orang-orang Mekah waktu itu. Dan kalau ini kalah, ini mati, berbubar semua di pasukan. Yang terjadi teman-teman sekalian, si Auf, si adik ini 15 tahun, dikeroyoki oleh pengawal-pengawalnya Abu Jahal, mati syahid. Si Mu'adz ini sempat nangkis-nangkis, tangannya kena tebasan pedang. Tapi dia sempat keluar gitu kan. Dia keluar dari medan perang, 16 tahun teman-teman sekalian. Diambil imamahnya, diikat tangannya sama dia. Yang sobek itu, diikat sama dia. Dia masuk melawan satu tangan. Waktu dia lagi perang, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Kesakitan kan? Dia mau cari mati syahid nih. Dia keluar ke kancah peperangan, tangannya ini diinjak sama kakinya, ditarik sama dia. Diputus sekalian. Dia masuk berperang sampai terbunuh teman-teman sekalian. 15 sama 16 tahun yakin mati di medan perang, ini adalah syahid. Gak ada rasa takut sama sekali. Ini luar biasa bagaimana. Kisah yang lain Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi, pernah begini, Syammah namanya dia Syammah ya. Beliau pernah ini Nabi SAW pegang pedang di perang Uhud. Udah masuk waktu? Hah? Hah? Terus? Maksudnya mau pertanyaan? Butuh tanya jawab atau materi nih? Nah? Kalau saya sih lebih fokus ke materi ya. Lanjut saja ya. Iya, lebih baik kalau antum pulang bawa ilmunya mungkin lebih bermanfaat daripada ada pertanyaan. Insya Allah kalau ada waktu lain, kalau enggak ini. Baiklah, Syammah ibn Harith ini radhiyallahu anhu, beliau pernah teman-teman sekalian, Nabi SAW henuskan pedang di perang Uhud, lalu beliau berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka Hamzah berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik, nggak dikasih sama dia. Kemudian Nabi bilang lagi, siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini?
Ali bin Abi Thalib berdiri, mau pegang. Nabi SAW tarik. Hamzah dan Ali ini terkenal pejuang kesatria Islam yang kuat gitu kan. Nabi nggak kasih. Nabi ulangi lagi yang ketiga. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka berdiri lagi teman-teman sekalian, sahabat Nabi yang ketiga, yang sangat terkenal juga adalah Mikdad. Mikdad ini terkenal, Umar bin Khattab jadikan dia seperti kekuatan 1000 orang. Saya Rasulullah, Nabi SAW tarik, nggak dikasih. Nabi ulangi yang keempat kali. Siapa yang memberikan hak dan Rasulullah di pedang ini? Maka Abu Dujana ini, Syammah ini berdiri mengatakannya, Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau menghantamkan ke musuhmu pakai perang ini sampai pedang ini bengkok. Kata Syammah, baik Rasulullah, saya akan berikan haknya. Kasih ke saya pedang itu. Maka Nabi SAW pun memberikan pedang itu. Karena Nabi SAW ingin sahabat ini bertanya dulu apa haknya Allah Rasulullah di pedang itu. Maka diambil oleh Abu Dujana. Lalu Abu Dujana ini memegang pedangnya. Lalu imamanya tadinya warna merah, warna hitam, diganti warna merah sama dia. Zaman itu kalau pakai imamah merah berarti mau mati gitu. Dipakai warna merah sama dia. Pedang itu dipakai, dipegang di dadanya sambil dia mengayun-ayunkan pedang itu di hadapan musuh orang Quraisy di perang Uhud ya. Belum perang ini. Lalu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, sungguh perilakunya Syammah ini dibenci oleh Allah. Tidak disuka sama Allah nih, perilaku sombong. Kecuali di posisi seperti ini. Kecuali di medan perang. Boleh kalian tunjukkan keterampilan kalian depan musuh. Tapi kalau enggak, ya di lainnya Allah marah. Maka Abu Dujana pun akhirnya memegang pedang tersebut teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah, ada seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini berkata, waktu saya lihat Abu Dujana sudah mulai masuk menyerang musuh, di medan perang, saya penasaran bagaimana Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu. Saya pun melihat ada satu orang kafir yang sangat kuat menyerang orang-orang Islam, tebas sana, tebas sini, badannya kekar. Maka saya berdoa kepada Allah di kancah peperangan. Ka'ab berdoa, semoga orang kafir ini ketemu dengan Abu Dujana. Ternyata Allah kabulkan doa saya, dia bilang. Tiba-tiba Abu Dujana ini berhadapan sama musuh orang kafir itu. Dan waktu berhadapan, mereka akhirnya duel berdua. Dan saking serunya duelan Abu Dujana dengan orang kafir ini, sampai orang-orang di kancah peperangan berhenti perang. Menyaksikan duelnya mereka. Karena luar biasa. Orang kafir berhenti, orang muslim berhenti. Menyaksikan bagaimana Abu Dujana perang. Sampai akhirnya Abu Dujana ditebas sama orang tersebut dengan pedang dengan sangat kuat, ditangkis sama perisai, sampai perisai itu terbelah dua dan pedangnya orang kafir melengket. Maka Abu Dujana pun akhirnya menebaskan pedang itu ke arah orang kafir, yang sampai membuat orang kafir itu terbelah bagian setengah badannya. Akhirnya matilah orang itu. Maka kata Ka'ab, aku pun akhirnya menghadap ke Abu Dujana dan dia berkata, wahai Ka'ab, bagaimana pendapatmu? Bagaimana yang kau lihat dengan ini? Maka dia pun tersenyum. Artinya Abu Dujana betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu dalam medan perang cukup banyak kisah-kisah teman-teman sekalian. Juga ada kisah yang sangat unik sebenarnya. Saya disimpulkan, insya Allah 1 menit saja. Ada namanya Hamrat Asad. Waktu para sahabat kalah di perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Sisanya, kan sahabat yang pergi perang Uhud itu 700 orang ya. 70 orang mati, jadi sisa 630 orang. 630 orang ini teman-teman sekalian semuanya luka parah. Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah SAW, giginya pecah. Pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Qami'ah. Beliau mengatakan, saya rasakan sakitnya sebulan. Ini sahabat semua, 630 orang luka semuanya. Dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Di dalam kisah ini dikatakan teman-teman sekalian, pulanglah mereka ke Madinah di perang Uhud. Sedih, sahabat banyak yang kalah. Waktu itu karena awal peperangan menang, pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, tiba waktu maghrib. Sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid. Gak bisa. Ada 2 anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun. Apa 15 sama 16 tahun. Tapi bukan si Auf tadi, orang lain ini. Ini anak muda ini saking banyaknya luka di badannya sampai ditaruh di atas kuda, lalu diturunkan, dimasukkan di dalam rumah, ibunya tinggal rawat, gak bisa bergerak apa-apa lagi. Sholat pun dalam kondisi isyarat mata, udah sakit semua nih, gitu kan? Baik, habis sholat subuh teman-teman, turun perintah Allah. Ini 1 hari setelah perang Uhud, ada perang namanya Hamrat Asad, nama lokasi. Hamrat Asad ini nama lokasi, Asad artinya singa. Hamrat ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah.
Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan semua sahabat Muhammad yang ikut di Uhud kemarin, 630 orang yang luka itu, semuanya keluar lagi, kejar lagi itu orang-orang Quraisy. Pasukan kalah ya, luka semua. Maka tersebar berita, pemanggil-pemanggil Nabi, hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru, yang luka-luka parah, semuanya oleh Nabi disuruh ngejar menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak, diantaranya Usaid bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa ata'na, kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil ngalir darah. Ada dua orang anak muda 15 sama 16 tahun. Ini di sini di riwayat tidak disebutkan namanya, yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini sementara panggilan Rasulullah ada 16 dan 15 tahun ini. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak? Kita nggak bisa bergerak nih. Apa kata kakaknya? Demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Saya waktu baca kisahnya sampai netes air mata teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka seret-seretan sampai tiba di depan Nabi SAW. Ada yang berdarah, ada yang ini. Terutama dua anak muda ini naik di atas kuda itu sambil diseret jalan ya. Waktu mereka diseret semua pada nangis lihat. Ini luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana. Pas Quraisy dengar 630 pasukan yang kemarin kalah, tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru cuma yang kemarin, mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut, ini jangan sampai luar biasa nih, kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu. Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita kalau setelah kekalahan di Uhud, satu hari setelahnya di Hamrat Asad muslimin memenangkan peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan agama ini. Allahu a'lam. Tentu banyak kisah tentang kedermawanan, masalah infak, banyak kisah tentang hal-hal yang luar biasa dari para sahabat ini. Yang jelas kita tidak mungkin bisa membahasnya semua. Kesimpulannya teman-teman sekalian, kita dianjurkan oleh Nabi SAW beberapa hal. Hadis Nabi dalam riwayat Bukhari, jangan kalian menghina dan mencaci maki para sahabatku. Bila seseorang dari kalian berinfak seperti Uhud, besarnya semuanya emas, maka belum bisa mencapai amal mereka walaupun segenggam atau bahkan setengah genggam. Juga dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah di para sahabatku, jangan pernah jadikan mereka sebagai sasaran kedengkian dan permusuhan sepeninggalku. Siapa yang mencintai mereka karena mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Dan siapa yang membenci mereka, maka aku membencinya. Dan siapa yang menyakiti mereka berarti menyakiti aku. Dan siapa yang menyakiti aku berarti telah menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah, maka Allah pasti akan menghukumnya. Dalam hadis penutup teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, Allah melaknat siapapun yang mencaci sahabatku. Riwayat lain, siapa yang mencaci maki sahabatku, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Semua ini hadis sahih riwayatkan oleh Tabarani. Kesimpulan teman-teman sekalian, marilah kita kembali kepada asas agama kita. Kalau Allah adalah tauhid, iman kepada Allah ini adalah asasnya, membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para sahabat, inilah generasi yang sahabat, inilah generasi yang selamat. Pegang hadis Nabi SAW, ini penutup kalimat saya. Kata Nabi SAW, terpecah umatku menjadi 70 Nasrani, Yahudi 71 golongan, Nasrani 70 golongan, dan umatku 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kata Nabi SAW. Umatku yang 73 itu pasti masuk neraka dulu. Ada satu yang tidak, masuk surga tanpa hisab, nggak lewat neraka dulu. Yang 72 masuk neraka semuanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Jawaban Nabi, maka ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Ini pasti tidak akan menyimpang. Karena memang wahyu turun kepada Nabi SAW dan sahabat yang menerimanya. Allahu a'lam.